Apostolik dan profetik mungkin merupakan satu termah baru buat kebanyakan gereja-gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan di rantau Asia. Dalam kesempatan ini saya ingin menyatakan pada Anda termah ataupun perkataan yang dimasukkan dengan apostolik dan juga profetik. Nah, di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia maupun juga terjemahan bahasa Borneo, kita akan mendengar panggilan dan nama pelayanan seperti rasul dan juga nabi. Ya, ini adalah merupakan terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang sinonim yang diterjemahkan daripada kata bahasa Inggris, yaitu apostle. Apostle adalah rasul dan nabi adalah prophet. Jadi bila itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka keluarlah nama rasul, nabi. Ia merupakan dua daripada panggilan, karunia dan jabatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam surat Paulus Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11, bahwa Yesus mengaruniakan karunia jabatan rasul dan nabi dan gembala dan evangelis atau penginjil dan juga pengajar atau rabi. Jadi sewaktu gerakan mesianik, yaitu zaman Yesus Kristus berada di dunia melayani selama 3,5 tahun, kita melihat dengan jelas bagaimana Tuhan dari sekian ratusan dan ribuan pengikutnya telah memilih 12 orang yang dia sendiri akan mentor sebagai pemimpin, sebagai soko guru yang dia panggil rasul. Nah, dalam bahasa Inggris dia dipanggil sebagai apostol. Tapi mari saya terangkan secara intro ya, apa yang dimaksudkan dengan apostolik dan profetik. Ini adalah kata yang diambil daripada bahasa Inggris sebenarnya. Apostolic movement, prophetic movement, atau gerakan apostolik dan gerakan profetik, di mana ini adalah merupakan satu terma yang ditujukan kepada sekumpulan penggerak dan gerakan yang mengutamakan pelayanan dan pengajaran para rasul dan para nabi, mengutamakan pelayanan, bahkan menghargai dan menerima dengan terbuka bahwa zaman ini, hari ini masih wujud jabatan atau panggilan yang dipanggil sebagai rasul, apostol, dan nabi atau prophet. Jadi berbanding dengan denominasi-denominasi dan juga gerakan seperti gerakan penginjilan, dia lebih mengutamakan penginjil, dan juga denominasi yang lama ya, Protestan misalnya, Pentakosta misalnya, dia lebih kepada pengiktirafan gembala, pastor. Bahkan sampai hari ini terutamanya di negara Asia, nama pastor itu menjabatani jabatan yang paling tinggi di dalam gereja. Setiap orang yang menjadi ketua di dalam sebuah gereja, biasanya mereka akan tabiskan dia sebagai pastor atau gembala, bukan rasul, bukan nabi. Bagi mereka ada teologi yang mengatakan bahwa pelayanan jabatan rasul, nabi, apostol, dan profet itu sudah tidak ada sekarang. Nah, itu merupakan teologi yang keliru, teologi yang salah, dan pengajaran teologi yang tidak tepat. Karena kelima-lima jabatan ini masih relevan
sampai hari ini. Cuma yang perlu dijelaskan adalah tingkatan pelayanan Rasul dan juga atribusi Rasul. Contohnya saya berikan contoh ya. Ke-12 Rasul ini yang dipilih oleh Yesus dikategorikan sebagai apa yang Alkitab katakan dalam kitab Wahyu sebagai ke-12 Rasul anak domba, 12 Apostle of the Lamb, yang mana ke-12 Rasul anak domba ini adalah merupakan saksi utama yang telah berjalan sehidup dengan Yesus, makan minum tidur bersama Yesus, bahkan melihat di depan mata, melihat sendiri perbuatan-perbuatan dan pekerjaan, ucapan dan pelayanan bahkan pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus semasa dia melayani selama 3,5 tahun di Israel. Ya, jadi mereka adalah saksi utama. Dan meskipun ratusan orang bahkan ribuan orang melihat ini, sehingga salah seorang daripada yang dipilih menggantikan kerasulan Yudas Iskariot adalah Matius. Memang syaratnya adalah pertama-tama dia harus sudah melihat Yesus, bersama Yesus dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi setelah Yesus naik ke surga dan terjadinya hari Pentakosta dan curahan Roh Kudus, dikatakan bahwa rasul-rasul ini masih berfungsi sebagai utusan atau duta. Bahkan di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 2, pasal 3, pasal 4 dikatakan jemaat-jemaat waktu itu berkumpul bersatu, memecahkan roti, bahkan mereka setia menerima pengajaran rasul-rasul maupun nabi-nabi. Dan dalam generasi baru kerasulan atau apostol itu dibangkitkanlah rasul atau prophets ataupun pelayanan apostolik seperti pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus bukanlah ke-12 rasul asli, tetapi dia adalah generasi baru di mana Roh Kudus mengangkat beliau menjadi rasul Tuhan setelah dia memenuhi syarat yang mana Kristus Yesus sendiri datang kepada dia dalam penglihatan dan memperlihatkan diri kepadanya pertama kali sewaktu dia di dalam pelayanan perjalanannya menuju ke Damaskus. Masih ingat penglihatan Paulus. Jadi hari ini Tuhan Yesus lewat Roh Kudus masih menyatakan diri dalam penglihatan apabila dia memanggil seseorang menjadi rasul. Sebab satu daripada syarat pelayanan rasul ataupun apostol adalah dia harus menerima mandat apostolik itu lewat penglihatan muka dengan Tuhan Yesus Kristus. So, berbalik kepada apostolik. Apostolik itu adalah terma baru di dalam bahasa Malaysia maupun bahasa Indonesia yang diambil daripada kata dasar Inggris yaitu apostolik. Dan apostolik itu merupakan satu daripada perkataan yang dikutip diambil daripada bahasa Greek, yaitu bahasa Alkitab yang asli di mana kata rasul itu dalam bahasa Greek adalah apostolos, ya, apostolos, dan of course ada apostolois dan apostolon.
So apostolos dalam bahasa Greek itu adalah special commissioner ataupun utusan atau duta khas istimewa daripada seseorang yang menerima mandat daripada kerajaan untuk melakukan sesuatu yang membawa perubahan, membawa impak kepada masyarakat, kepada kerajaan tertentu. Itulah yang dimaksudkan dengan apostolos. Dari kata apostolos ini diambil diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai apostolik atau apostol. Dan di dalam terma baru, maka daripada ini kita ambil istilah apostolik. Begitu juga dengan profetik. Profetik adalah bahasa Inggris, maksud dia gerakan kenabian, gerakan profetik, dan nama nabi dalam bahasa Inggris adalah prophet. Manakala bahasa asli daripada kata prophet dalam bahasa Greek, Alkitab bahasa Greek adalah nabik, nabiah, nabik. Nabi secara ringkas adalah mulut Allah, mulut Tuhan, mouthpiece of God, yang menyatakan firman Tuhan, wahyu yang dia terima daripada Tuhan, daripada Roh Kudus untuk diberikan dan diisytiharkan. Dia adalah utusan khas yang berbicara bagi pihak Allah karena dia menerima wahyu ini. So, kita kumpulkan apostolik, kita kumpulkan profetik. Nah, dan timbullah di dalam tahun 90-an gerakan baru yang dipanggil gerakan apostolik dan gerakan profetik. Sebenarnya ini bukan gerakan baru, ini adalah memang gerakan Roh Kudus sejak Pentakosta. Tetapi karena beberapa teologi dan juga dokter pengajaran yang telah melenyapkan kepentingan, bahkan telah membunuh wahyu yang mengatakan, ramai yang mengajarkan bahwa sudah tidak ada apostol, tidak ada rasul, sudah tidak ada nabi sekarang. Yang ada hanya yang lain seperti gembala, pengajar, penginjil, Jadi akibatnya gereja mengalami apa yang dikatakan ketidakstabilan dari segi pengajaran, kedalaman itu, sebab Tuhan masih membangkitkan pelayanan apostolik dan profetik. Gerakan yang kita dengar dari tahun 90-an seperti Peter Wagner, gerakan apostolik, dan juga gerakan profetik seperti Bill Hamon, ya, dan seterusnya. Ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang keluar daripada kongkongan Pentakosta maupun Injili. Tetapi saya sendiri sudah melalui dalam hampir 40 tahun membuat studi tentang ini. Saya melihat bahwa di Asia, terutamanya di Asia, masih belum mampu menerima pengajaran maupun gerakan yang dipanggil gerakan apostolik dan profetik. Mereka mengiyahkan, tetapi mereka tidak menjadikan ini sebagai satu teologi besar di Asia. Mereka rasa bungkam, mereka rasa segan, mereka tidak berani mengakui dan memanggil seorang itu sebagai apostol Josiah atau prophet Matthew, Manakala di Amerika dan di Afrika itu sudah biasa, right? Tapi di Asia ini masih sampai sekarang. Saya sudah melihat ini, tak kala Roh Kudus menyatakan betapa pentingnya memperkenalkan kembali pelayanan apostol dan prophet, pelayanan rasul dan nabi ini hari ini. Kita bukan berbicara, sekali lagi saya ulangi, kita bukan berbicara tentang ke-12 rasul anak domba. Ke-12 rasul anak domba itu tidak ada wujud sekarang. Hanya ada 12 rasul anak domba yang telah dipilih, yang telah melihat Yesus selama 3,5 tahun itu secara fisikal. Tetapi kita ada generasi pelayanan rasul atau pelayanan apostolik dan profetik itu seperti generasi Paulus, yang mana Paulus menerima panggilan apostoliknya itu secara penglihatan, dan Tuhan sedang mengangkat.
Nah, mungkin saudara bertanya kenapa amat penting bagi saya untuk menyatakan ini. Sebab pelayanan yang Bishop dirikan ini, contohnya wadah Assemblies of Christian yang Bishop tubuhkan tahun 2016 di Malaysia, adalah merupakan bercirikan gereja apostolik dan profetik, maksud saya. Jadi orang mungkin bertanya apa yang dimaksudkan. Ini bukan Injili, ini bukan Pentakosta, ini bukan karismatik. Apakah ini bukan berbeda dengan yang lain? Kenapa apostolik dan profetik? Saya katakan apostolik dan profetik itu adalah satu kumpulan yang menerima, mengistiharkan bahwa jabatan nabi dan rasul atau jabatan apostol dan profet itu masih wujud sampai hari ini dan relevan, dan bahwa kita harus tempatkan mereka di tempat yang terutama di kalangan kelima-lima jabatan ini. Jadi kita bahkan menerima kehadiran mereka, memberi ordinasi pelayanan nabi, pelayanan rasul ini setaraf dengan pelayanan evangelis dan pastor dan juga pengajar. Ya, jadi inilah sedikit penerangan saya tentang apa yang saya pahami tentang apostolik. Kata dasar apostolos, seorang yang diutus menerima mandat khusus daripada Tuhan Yesus dan daripada Roh Kristus untuk membawa message utama ataupun membawa gerakan yang utama yang dapat memberi impak kepada gereja sedunia. Kalau tidak ada pelayanan apostolik dan profetik, tidak ada apostol, profet, tidak ada rasul dan nabi hari ini, akibatnya gereja tidak akan lengkap, tidak akan memahami sedalam-dalamnya pengajaran tentang wahyu, pengajaran tentang cara Roh Kudus bekerja dengan sesungguhnya. Sebab kalau kita hanya tempatkan pastor sebagai gembala, itu satu daripada jabatannya. Dia tidak akan berfungsi sebagai rasul, dia tidak akan mampu berfungsi sebagai nabi, dia akan tidak mampu bernubuat seperti nabi, memberikan kata-kata profetik seperti nabi, karena itu bukan panggilannya. Ya, nabi diberikan panggilan khas atau profetik yang memberikan kata-kata nubuatan daripada Tuhan dengan tepat oleh wahyu Roh Kudus yang diberikan kemampuan untuk menginterpretasi kehendak, rencana dan tujuan ilahi daripada Tuhan lewat Roh Kudusnya. Jadi kita berada sebenarnya sejak zaman Pentakosta dalam apa yang dipanggil gerakan profetik dan apostolik. Karena akhir zaman ini Roh Kudus dicurahkan, anakmu laki-laki akan perempuan akan mendapat penglihatan, turunanmu akan bernubuat, orang-orang tuamu akan mendapat penglihatan dan mimpi. So, bernubuat maksudnya profetik. Kita berprofetik, kita akan berbicara hal-hal yang masa mendatang, masa ini dan masa lampau. Kita akan diberi pengertian wahyu untuk memahami dan memberikan interpretasi. Demikian apa yang dikatakan oleh Roh Kudus hari ini. Kita memerlukan ini. Ya, dan itu hanya dapat dilakukan apabila ada pelayanan rasul dan nabi, pelayanan apostol dan prophet. Ya, jadi ini sedikit serba pemahaman saya tentang apa yang dipanggil apostolik dan juga profetik, sebuah gerakan yang membawa wahyu, revolusi, reformer, membawa amanat untuk meneguhkan kembali, membawa kembali, menerima kembali pelayanan kenabian dan kerasulan apostol dan profet. Tapi saya lebih senang daripada panggilan rasul, saya lebih senang memanggil apostol. Daripada nabi, saya lebih senang memanggil profet. Profetik, apostolik. Amin.